Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kalian pulang cepet apa gimana? Kok udah pulang? Tanya bunda melihat putra dan menantunya pulang lebih cepat dari biasanya. Iya bunda, Dira bilang dia ngantuk, makanya kita pulang, jawab Hanan. Udah makan sayang? Tanya bunda pada Nadira. Udah bun, tadi di jalan diajakin Mas Hanan makan, jawab Dira lembut. Gibran mana bun? Di kamar sayang, kenapa? Dira ngidam pengen tidur di kamar Gibran bun. Ya udah, Hanan bilang Gibran dulu ya. Hanan pun berlari ke lantai atas. Suamimu kenapa kok mukanya ditekuk gitu? Tanya bunda. Gak tahu bun, tadi kita bercanda terus tiba-tiba Mas Hanan ngambek. Entar deh, Dira rayu. Bu Mika tersenyum lembut. Ya udah, kamu bersih-bersih dulu Gih, bajunya juga ganti yang nyaman ya. Iya bun, Dira ke kamar dulu ya. Dira berjalan menuju kamar. Sesampainya di kamar, Dira memilih untuk merebahkan tubuhnya sebentar di sana. Hari ini sangat melelahkan sekaligus menyakitinya. Banyak sekali caci maki yang ia terima, belum lagi sesak yang sedari tadi sudah mempersulitnya bernafas. Ingin sekali Nadira mengeluhkan sesak di dadanya, tapi melihat reaksi Mas Hanan, Dira rasa ini akan membuat suaminya khawatir berkepanjangan. Kamu kenapa nak? Kamu marah sama mereka yang udah bicara jahat ke Umi? Tenang ya sayang Umi, gak apa-apa nak, jangan marah lagi kesayangannya Umi. Kalau kamu gini Umi sesek nak, Umi gak bisa nafas. Dira mengelus perutnya berkali-kali, ia berharap sesak di dadanya berkurang. Nadira, Gibran udah keluar, sini Mas anterin ke kamar Gibran. Hanan memanggil istrinya. Dira tidur di sini aja Mas. Sampein maafnya Dira ke Gibran ya. Gak jadi tidur di kamar Gibran. Dira menggeleng. Kalau gitu kamu istirahat aja, Mas di depan sama bunda dan Gibran. Iya Mas. Hanan kembali ke ruang tamu. Bran, istri abang gak jadi tidur di kamar kamu, katanya maaf dia udah gak pengen lagi. Sebenarnya dalam hati Gibran ingin sekali marah. Namun melihat wajah murung abangnya, Gibran mengurungkan niatnya. Lo kenapa bang? Muka lo udah kayak jemuran tetangganya bunda di Jogja sana tahu gak? Kusut banget, cetus Gibran. Bran, kamu kenapa bawa-bawa tetangga bunda sih? Gak baik ngomongin orang, tegur bunda. Kenapa Nan? Dira kesakitan di kampus? Tanya bunda lembut. Mendengar pertanyaan sang bunda, Gibran pun mendekat. Tadi di jalan Dira bilang mau nyampe ke akhirat dan sisi Allah bun. Hanan takut itu semua kode Dira buat ninggalin Hanan. Hanan menarik rambutnya frustasi. Yang bener bang, kalau takut jangan ngajak-ngajak kita dong sela Gibran. Bunda memahami kerisauan Hanan. Jangan berpikirin negatif dulu, mungkin istrimu cuma bercanda. Hanan tahu Dira bercanda bun. Tapi gak tahu kenapa candaan Dira yang itu nancep banget di hati Hanan. Hanan gak bisa bayangin bun. Ya jangan dibayangin aelah, bang. Kalau lo mau Kak Dira dan bayi lo sehat, ya lo sebagai suami harus menyehatkan pikiran lo dulu. Lo kalau gini terus kasihan Kak Dira dong. Lo cuma menebak-nebak dalam ketakutan karena lo gak mau kehilangan dia. Nah Kak Dira apa kabar? Dia yang seharusnya takut kehilangan nyawanya karena dia harus ngandung anak lo sampai waktunya dilahirin. Kesal Gibran. Yah jika kemarin Gibran akan ikut menangis saat mendengar kabar itu, maka hari ini Gibran harus mengingatkan abangnya agar terus berpikir positif. Gibran tahu saat ini Hanan sedang dalam situasi sulit untuk berpikir waras, jadi setidaknya Gibran lah yang perlu menjadi waras sekarang. Adikmu bener Nan. Pikiran yang positif bisa memberikan hasil yang positif juga. Bunda ngerti banget nak, kalau hati dan pikiran kamu sedang sensitif, tapi gak baik kalau kamu sampai ngediemin istrimu kayak tadi, nanti dia kepikiran sikap suaminya gini. Hanan diam,
Ia memilih berjalan ke kamarnya, memeluk dari belakang dengan sayang tubuh mungil yang sedang tidur menyamping itu. Maaf, Mas minta maaf. Hanan menangis di punggung Nadira, ia benar-benar takut kehilangan istrinya. Huk, Hanan terus mual hingga ke kampus. Duh Pak ganteng lagi sakit ya. Manis banget sih Pak, walaupun lagi sakit masih bela-belain dateng buat ngajar kita, celetuk salah satu mahasiswi yang sedang duduk di barisan depan. Saya datang bukan untuk mengajar kalian, tapi untuk ngawasin istri saya, batin Hanan sarkas. Ia kesal karena mual yang disebabkan oleh parfum salah satu mahasiswanya yang sangat menyengat hidung Hanan. Flashback on. Mas udah muntahnya. Dira menggosok tengkuk suaminya pelan. Huk. Ya Allah Mas, maafin Dira ya, sesal Dira. Hanan mencuci mulutnya. Kenapa minta maaf Tanya Hanan lemah. Ternyata begini rasanya morning sickness yang dialami istrinya seminggu ini. Ya seharusnya Dira yang morning sickness, kan Dira yang hamil, sesal Dira. Kamu juga hamilnya anak Mas sayang, GPP, mungkin baby mau abinya ikut ngerasain yang selama ini dirasain uminya. Dira merunduk sedih, ia benar-benar tidak tega melihat suaminya yang bahkan tidak sanggup mendekati sarapan karena rasa mualnya. Duh romantis banget sih kalian, celetuk Bunda. Dengar-dengar kalau suaminya yang morning sickness itu karena suaminya sayang banget sama istri. Iyalah bundet, sayang Hanan ke Dira gak bisa digambarin saking sayangnya syukur deh kalau ini bisa jadi bentuk sayang Hanan ke Dira, jawab Hanan cepat dan sukses membuat Nadira tersipu. Flashback off. Pak, kalau Bapak kurang sehat, mau saya antar ke UKS. Tawaran ketua kelas mampu menyadarkan Hanan dari lamunannya. Ah tidak perlu, saya tidak apa-apa. Duh Pak Hanan makin hari makin suamiable banget celetuk mahasiswi. Tapi dari awal Bapak mengajar tadi, Bapak mual terus, wajah Bapak juga pucat, ucap ketua kelas. Saya tidak sakit Bian, saya mual-mual seperti ini karena sedang mengalami morning sickness, jawab Hanan jujur. Semua mahasiswa kaget. Morning sickness Pak? Tanya mahasiswa. Hanan mengangguk tersenyum, sesekali ia menahan mualnya. Morning sickness yang orang hamil itu Pak? Tanya mahasiswa lain yang tak kalah kagetnya. Benar, Hanan mengangguk mantap. Kok bisa Pak? Kenapa tidak bisa? Istri saya sedang hamil. Saya mengalami morning sickness ini karena saya sangat mencintainya, jawab Hanan bangga. Wah candaan Pak Hanan lucu banget hahaha. Seorang mahasiswi berusaha mencairkan suasana karena tidak bisa percaya. Saya tidak bercanda, saya sudah menikah dan istri saya sedang hamil sekarang, jadi tolong berhenti menggoda saya ini laki-laki yang sudah beristri, ya Hanan rasa ia harus mengungkapkan kebenaran ini. Ia tidak akan memberitahu siapa istrinya tapi Hanan benar-benar ingin semua orang tahu bahwa ia telah mempunyai istri. Suasana kelas seketika hening, banyak sekali ekspresi kaget. Saya tidak berniat membatasi cara berpikir kalian, tapi saya rasa saya harus memperjelas sesuatu. Saya sudah menikah 11 bulan lalu, dan kandungan istri saya sudah di bulan ke-7 sekarang. Jadi tolong jauhkan pikiran buruk kalian tentang istri dan calon bayi saya. Tapi Pak, saya juga tidak bermaksud merahasiakan pernikahan saya, karena selama ini tidak ada yang bertanya jadi saya rasa tidak perlu membicarakannya. Karena hari ini ketua kelas kalian menanyakan ini makanya saya jawab. Kami tidak mendengar kabar apapun tentang pernikahan Bapak, bahkan dari dosen lain. Apa Bapak menikah sembunyi-sembunyi? Sudah saya katakan bahwa pernikahan saya bukan untuk dijadikan konsumsi publik. Saya memang tidak mengundang siapapun di kampus ke acara pernikahan saya. Saya menikah di Jogja karena istri saya orang sana. Hanan menunjukkan cincin emas putih di jari manisnya. Beberapa mahasiswi sampai menutup mulut untuk menahan keterkejutannya. Kalau boleh tahu nama istri Bapak siapa? Jika bisa dan berkenan, kami ingin menyapa, ucap sang ketua kelas.
Untuk niat baik dan keramahan kalian saya ucapkan banyak sekali terima kasih, tapi maaf, identitas istri saya sangat privasi, jadi Bian, cukup menyapa saya saja, tidak perlu menyapa istri saya, jawab Hanan tegas. Duh Pak Hanan posesif teriak teman di samping Bian. Hanan hanya tersenyum hangat, tapi kenapa dirahasiakan Pak? Sebenarnya tidak ada alasan penting, tapi jika kalian berpikir bahwa saya merahasiakan ini karena istri saya tidak cantik kalian salah besar, istri saya sangat indah, saya bahkan pernah insecure dengan keindahan istri saya sendiri. Hanan sengaja menceritakan ini, ia tidak mau orang-orang beranggapan bahwa istrinya tidak cantik, bukan malu, tapi memang istrinya sangat cantik. Saya hanya tidak mau kalian memperlakukannya berbeda karena istri saya orang yang sederhana. Duh Pak saya jadi penasaran, apa ia memang seindah itu? Celetuk mahasiswanya. Patah hati saya Pak, Hua kecewa berat Neng mah. Gak bisa move on ya Allah. Begitulah kira-kira teriakan mahasiswi yang selama ini terus menggoda Hanan. Pak maaf kalau saya lancang, istri Bapak bekerja apa? Hanan tersenyum, kerja istri saya hanya membahagiakan saya. Dan terbukti saya benar-benar bahagia sekarang, jawab Hanan. Ternyata Pak Hanan bucin woi, teriak mahasiswa Hanan heboh. Hanan hanya tertawa, dengan membicarakan Nadira saja sudah sangat membuatnya senang. Bukan itu maksud saya Pak, apa istri Bapak seorang dosen juga, atau dokter, atau mahasiswa? Hanan tertawa, kenapa kamu berpikir seperti itu? Ya karena dari novel-novel romantis yang saya baca, biasanya istri dari dosen ganteng kayak Bapak ini ya dari ketiga itu. Hanan tersenyum mengangguk. Iya, istri saya salah satu dari yang kamu sebutkan tadi. Beneran Pak, wah bener-bener kayak cerita di novel, jawabnya antusias. Yang mana Pak, dokter, dosen apa mahasiswa, tanya mahasiswi lain. Hanan menggeleng. Itu privasi rumah tangga saya. Baiklah berhubung anak saya sedang nakal dan membuat saya mual dari tadi, sisa kelas hari ini saya bebaskan. Terima kasih atas kemakluman kalian dan selamat menikmati waktu luang. Hanan pamit dengan penuh senyum. Semua mahasiswa bersorak kecewa dengan pengumuman dosennya itu, pasalnya Pak Hanan adalah dosen tampan yang menyaingin Pak Dio dan Pak Islan. Lo udah denger berita belum? Petik 2. Berita apa? Katanya Pak Hanan udah nikah. Nadira yang saat ini duduk muntah di toilet khusus mahasiswa perempuan terkejut mendengar obrolan kedua mahasiswi itu. Dari mana mereka tahu? Yang bener lo. Tahu dari mana? Pak Hanan sendiri yang ngumumin pagi tadi. Gila sis, banyak banget cewek patah hati. Gue patah hati juga woi. Sabar ya. Jangankan kita, Bu Sinta aja pasti patah hati banget tuh, secara kan Bu Sinta kayak naksir berat gitu sama Pak Hanan. Ah bodo amat masalah Bu Sinta mah, yang penting sekarang lo tahu gak istri Pak Hanan siapa? Mau lihat secantik apa tuh muka istrinya, tanya mahasiswi itu berapi-api. Nadira tegang, Kak kenapa suaminya tidak mendiskusikan ini dengannya? Kenapa tiba-tiba memutuskan hal seperti ini sendiri? Pak Hanan ngerahasiain nama dan identitas lain istrinya, tapi kalau dengar cerita Pak Hanan sih, ya istrinya emang secantik itu, Pak Hanan aja sampai kesemsem banget, ya pasti cantik lah. Dira bernafas lega, setidaknya suaminya merahasiakan identitasnya. Lo gimana sih, udah tahu gue patah hati, malah bagus-bagusin istri Pak Hanan. Ya kan gue jawab doang, lagian dari rumor yang gue denger sih istri Pak Hanan juga mahasiswi sama kayak kita. Kampus mana? Angkatan berapa? Gue cari sampai dapat. Seambis itu lo sama Pak Hanan. Bukan gue aja kali, banyak cewek yang lebih ambis daripada gue buat dapetin Pak Hanan. Gue gak mau ikut-ikutan gue emang sempet naksir Pak Hanan. Tapi pas denger dia udah nikah ya gak apa-apa, gak mau gue nyari tahu siapa istrinya apalagi sampai mikir buat nyelakain, gak mau gue. Astagfirullah, batin Dira. Elo mah gak asik,
gue cari tahu sendiri aja. Lo jangan macem-macem dong, lo gak mau wisuda apa gimana? Gue sebagai temen lo cuma mau lo hidup bener. Kalau emang seandainya lo tahu siapa istri Pak Hanan nanti, jangan lo apa-apain juga, dia lagi hamil. Persetan mau dia hamil apa enggak? Gue cuma mau lihat doang. Toh kalaupun gue gak ngapa-ngapain dia nanti, ya mungkin cewek lain yang nyelakain, salah sendiri nikah sama Pak Hanan. Dih nyebut lo. Udahlah, gue mau keluar, mau cari info. Tunggu. Kedua mahasiswi itu keluar toilet, sedangkan Dira yang merasa kakinya lemas setelah mendengar percakapan itu hanya mampu menangis dengan memeluk perutnya. Mas, di mana? Masih mual. Dira mengirim pesan kepada suaminya. Sesekali ia menghapus titikan air mata di pipinya. Mas lagi rapat buat webinar sayang. Udah nggak lagi kok, alhamdulillah. Kenapa? Kamu mau sesuatu? Balas Hanan. Nggak kok mas, Dira pulang duluan ya, urusan Dira udah beres. Bentar lagi ya, kamu tunggu mas di ruangan aja, rebahan dulu. Mas punya selimut di lemari berkas bagian bawah. Gak mas, Dira mau pulang aja, boleh ya. Hanan mendesah gusar, ia izin untuk menelpon sebentar, namun istrinya terus menolak panggilan Hanan. Yang benar saja, Dira sedang menangis, di toilet sekarang, kalau ia mengangkat telepon maka suaminya akan tahu dan semakin melarangnya untuk pulang. Angkat sayang, pesan Hanan. Katanya mas lagi rapat, Dira gak mau ganggu. Gak kok, mas udah izin keluar dulu buat nelpon. Dira lagi sama temen-temen mas, gak bisa angkat telepon, alasan Dira. Lagi-lagi Hanan menghela nafas panjang. Bentar lagi ya, gak sampai setengah jam kok mas rapatnya. Tunggu mas sayang, biar mas yang antar kamu pulang. Dira capek banget mas, pengen rebahan di kasur. Kalau di sofa ruangan mas pinggang Dira sakit. Oke, mas izin gak ikut rapat dulu ya. Jangan dong mas, kamu selesain aja tanggung jawab kamu dulu. Terus kamu gimana? Kalau ini tanggung jawab mas terus kamu apa? Kamu itu tanggung jawab terbesarnya mas. Dira bisa merasakan kekesalan suaminya di pesan terakhir. Jangan marah mas, Dira cuma izin pulang karena capek. Setelah membaca pesan Nadira Hanan kembali mendial nomor itu, sudah 7 kali ia menelpon namun terus ditolak Nadira. Oke kamu mas izinin pulang duluan, mas pesenin taksi, tunggu aja di deket taman kampus nanti mas bilang ke drivernya buat nyamperin kamu ke sana. Makasih mas. Hanan gusar sendiri, ia sudah tidak membalas pesan Nadira namun kekhawatiran masih melanda. Ada apa Pak Hanan? Tanya Pak Diki. Tidak pak, tadi istri saya menelpon, jawab Hanan sekenanya. Jadi berita tentang Pak Hanan yang sudah menikah itu benar? Tanya Pak Islan. Hanan tersenyum mengangguk. Wah Pak Hanan diam-diam menghanyutkan ya, gak ada undangan atau lainnya tiba-tiba udah punya istri aja. Hanan terkekeh. Maaf Pak, saya memang tidak mengundang teman atau rekan kerja karena diadakannya di Jogja. Pernikahan saya kemarin hanya dihadiri keluarga inti, acaranya juga sederhana saja. Kenapa? Maksudnya? Tanya Hanan geli sendiri melihat wajah kaget rekannya. Kenapa sederhana? Padahal biasanya wanita zaman sekarang mau acara super mewah. Justru istri saya yang meminta acara sesederhana mungkin, kalau mau saya mah mau ngalahin acara Raffi Nagita saking mewahnya Pak, canda Hanan. Seketika ruangan itu dipenuhi gelak tawa. Pak Hanan sepertinya sangat bahagia sekali ya, ucap Pak Islan tulus. Oh pasti dong, Pak Islan gimana sih ya jelas bahagialah, punya istri cantik, sederhana pula, dan mana sebentar lagi mau punya buntut ya kan Pak Hanan. Balas Pak Diki. Hanan hanya mengangguk hangat. Kapan-kapan ajak istri Pak Hanan ke kampus ya. Minta anterin makan siang ke atau gimana, biar kita bisa kenal. Oke tapi nanti ya, dia sekarang lagi hamil, masih suka mual dan pusing, nanti kalau udah stabil saya kenalin, bulan depan mungkin. Hanan senang mengingat itu,
sebentar lagi Nadira akan wisuda, dan setelah itu Hanan akan mengajak Nadira ke kampus lalu mengenalkannya sebagai istrinya. Udah Pak, jangan senyum-senyum terus dong, kasihani saya yang masih singgelilah ini, karena gak ada yang bisa dibayangin kayak Pak Hanan dan Pak Islan, ingat Pak Diki. Hanan dan Islan hanya tertawa menanggapi itu. Tak lama setelah itu Pak Arka masuk. Selamat pagi menjelang siang, sapa Arka hangat. Ketiganya berdiri dan menjawab sapaan Arka dengan kompak. Pak Diki Anda tambah tampan saja, puji Arka. Duh Pak jangan puji saya, nanti saya baper gimana, canda Diki. Arka hanya terkekeh. Pak Islan, bagaimana kabarnya? Baik. Sapa Arka ramah. Alhamdulillah, Pak Arka sendiri gimana? Saya lihat-lihat sepertinya sangat baik. Haha pastinya dan insya Allah selalu baik, jawab Arka hangat. Pak Arka menatap Hanan sejenak, lalu tersenyum dan mengulurkan tangan. Hanan yang melihat tangan itu langsung membalasnya. Selamat Pak Hanan, ucap Arka. Untuk, selamat karena telah mendahului saya. Hanan tersentak, apa maksudnya ini? Mendahului apa? Apa Arka tahu kalau istrinya adalah Nadira? Mendahului, maksud Anda? Tanya Hanan. Yah mendahului, Anda sudah menikah sedangkan saya belum, apa itu bukan mendahului, canda Arka. Entah harus senang atau tidak, Hanan tidak mengira Arka akan mengatakan ini. Terima kasih Pak, semoga cepat menyusul, balas Hanan. Tentu, saya memang sudah berniat menyusul, canda Arka. Jangan dulu Pak, saya masih jomblo ini, entar saya sendirian, sela Diki. Itu derita kamu, ledek Arka. Emang Bapak sudah punya calon? Tanya Diki sewot. Belum, tapi akan segera, semoga saja, ucap Arka berharap. Baik Hanan, Islan maupun Diki langsung memahami maksud perkataan Arka. Ya Arka baru berniat ingin melamar seseorang, dan pastinya berharap lamarannya diterima. Mendadak suasana ruangan menjadi canggung, saat menyadari siapa memiliki kemungkinan terbesar dilamar Arka, Hanan dan Islan langsung berekspresi aneh. Baiklah, ayo kita mulai saja, ucap Arka sambil duduk dan dikitu ketiganya. Saya sengaja memanggil bapak-bapak dosen sekalian untuk meminta bantuan koordinir acara wisuda minggu depan. Sama seperti tahun lalu, sebagian besar penyelenggaranya adalah anggota BEM yang dikoordinir oleh Presma, tapi saya masih butuh bantuan dari Pak Islan, Pak Diki dan Pak Hanan untuk mematenkan acara ini. Maaf menyela, saya kira rapat hari ini akan membahas tentang webinar yang akan diadakan 2 hari lagi. Apa saya salah jam atau bagaimana? Sela Hanan. Tadinya iya, tapi untuk kegiatan webinar sudah dihandle oleh Pak Rian dan Bu Sari, jawab Arka tenang. Kalau begitu sepertinya saya salah informasi, maaf Pak Arka, sebelumnya saya tidak pernah terlibat dengan kegiatan koordinar acara wisuda seperti ini, makanya saya bingung kenapa Anda malah membahas ini. Tidak Pak Hanan, saya memanggil Bapak untuk membahas tentang ini. Kenapa saya? Karena Pak Dio telah mengundurkan diri 3 minggu lalu, saya kira Pak Dio hanya mengambil cuti, ternyata beliau mengirim surat pengunduran dirinya melalui surel. Semua dosen kaget, adakah alasan kenapa Pak Dio mengundurkan diri Pak? Tanya Islan. Saya tidak tahu pasti, ia tiba-tiba mengajukan cuti panjang setelah menyelesaikan semua bimbingan skripsi mahasiswa. Dan seminggu setelahnya beliau mengirimi saya email yang berisi surat itu. Hanan diam, apa Pak Dio mengundurkan diri karena Nadira istrinya? Tetapi bukankah terlalu kekanakan untuk mengundurkan diri karena patah hati? Bagaimana Pak Hanan? Saya harap Anda mau berpartisipasi dalam mensukseskan acara wisudawan dan wisudawati tahun ini, tanya Arka. Baik Pak, akan saya coba. Terima kasih atas kesempatannya. Ah tidak, saya juga berterima kasih atas keputusan tepat Anda, balas Arka. Mereka melanjutkan rapat dan membahas acara apa saja yang akan ditampilkan nanti. Nadira berjalan keluar toilet, ia benar-benar ingin segera pulang,
Semenjak mendengar obrolan itu Dira merasa bayinya dalam bahaya. Tapi alangkah terkejutnya Nadira melihat banyak sekali mahasiswi yang berkumpul di koridor menuju toilet. Sebersit ada rasa takut untuk melewati kerumunan itu. Bagaimana jika Nadira dilukai saat melewatinya? Ya Allah, lindungi kami. Dengan pelan ia berjalan, kakinya sempat bergetar. Wei munafik, panggil seseorang. Dira berusaha mengindahkan panggilan itu, walau sebenarnya Dira tahu itu ditujukan untuk dirinya. Gak noleh, sombong amat oi gatel. Dira mempercepat langkahnya, selagi mereka tidak main fisik, Dira akan berusaha melewatkannya saja. Tanpa Dira sadari ada sekitar 3 orang mahasiswi yang mengikutinya. Oi kita manggil, lo tuli apa gimana heh, seseorang menarik jilbab Nadira dari belakang. Astagfirullah, lirih Dira, ia menahan jilbabnya agar tidak terlepas. Kalian apa-apaan sih, kenapa harus sampai narik-narik, kesal Dira. Alah sok-sok nahan jilbab, udah lepas aja jilbab lo. Cewek gatel dan munafik kayak lo gak pantas pakai itu, ngerusak citra cewek berhijab aja tahu gak? Salah saya di mana? Kenapa kalian terus mengganggu saya? Tanya Dira lirih, ia terus merapikan himar panjangnya yang tadi ditarik. Salah lo ya karena lo udah godain Pak Hanan, lo udah denger kabarkan. Pak Hanan udah nikah dan lo, dengan penampilan kayak gini bisa-bisanya mau jadi pelakor. Sadar hei, udah buluk, miskin, gak cantik, yatim juga lu. Dira sudah menahan tangisnya sejak tadi, walaupun semua yang dikatakan wanita ini benar, tapi apa harus keyatimannya dijadikan hinaan? Siapa yang mau menjadi yatim piatu, itu takdir Allah. Sudah menghinanya. Kalau begitu biarkan saya pergi. Nadira berjalan melewati ketiganya, dan teriak Dira, kakinya tiba-tiba tersandung sesuatu dan terjatuh. Ops sengaja, ucap salah satu mahasiswa itu, lalu tertawa dan pergi. Dira memegang perutnya kuat, tiba-tiba saja perutnya kram hebat. Tete tolong, beberapa kali ia meminta tolong kepada orang yang lewat namun tidak ada yang menggubrisnya sama sekali. Najis, gue nolong lo, ucap salah satunya. Ya Allah, selamatkan anak hamba, batin Dira. Dira berusaha bangkit dan menepi, ia berjalan tertatih menuju gerbang kampus, di sana ada seorang ibu-ibu paruh baya yang terlihat sedang menunggu seseorang. Bu, tolong saya. Mohon Dira. Neng kenapa, kaget ibu itu. Saya harus ke rumah sakit Bu, tolong. Duh Neng, tunggu bentar ya, ibu lagi nunggu orderan atas nama Mbak Nadira. Saya Nadira Bu, tolong, perut saya sakit sekali. Astagfirullah, mari Neng, si ibu membantu Nadira masuk mobilnya, dan ia langsung bergegas menuju rumah sakit terdekat. Seatakfirullah, ringis Dira. Si ibu melirik sekilas ia mendapati perut Nadira yang sedikit bulat. Mbak Nadira lagi hamil ya? Tanya si ibu driver. Iya Bu, Dira sudah tidak mampu menahan. Baiklah, sekian rapat saya tutup. Terima kasih atas perhatian dan waktu bapak-bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, akhir arka. Ketiganya bubar. Pak Hanan mau ikut kita makan siang? Tanya Islan. Boleh Pak, tapi silahkan duluan sedikit, saya mau menelpon sebentar. Duh, yang lagi cinta-cintanya banget sama istri emang beda ya Pak, dikit-dikit nelpon, kalau gak denger suaranya sejam aja dah rindu berat, ucap Diki. Hanan dan Islan hanya tertawa menanggapi. Hanan menjauh dan menelpon Nadira, seharusnya Dira sudah di rumah sejak 1 jam lalu. Tapi kenapa belum mengabarinya sama sekali? Tapi nomor itu tidak aktif, apa Dira tidur ya? Ia memutuskan untuk menelpon sang bunda. Halo Bundet, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kenapa nak? Dira udah di rumah kan Bun? Bunda lagi di luar sayang, tadi pagi Bunda ketemu temen SMA Bunda, jadi sekarang Bunda lagi di rumah temen Bunda.
Gibran ada di rumah gak bun? Gibran hari ini sidang katanya mungkin sore baru pulang. Hanan diam, bagaimana caranya memastikan Bu Dira sampai rumah dengan selamat? Dira gak pulang bareng kamu? Tanya bunda. Enggak bun, tadi Dira pamit mau pulang dulu katanya capek, sedangkan Hanan lagi rapat sama rektor, jadinya Hanan pesenin taksi tadi. Telepon aja Nan. Gak aktif bun. Ya udah kalau kamu khawatir biar bunda pulang buat mastiin ya, tawar bunda. Gak usah bun, mungkin Dira lagi tidur, gak apa-apa bun lanjut aja, nanti sejam lagi Hanan telpon Dira siapa tahu udah bangun. Ya udah, kabar-kabarin bunda ya nak. Iya bun, Hanan tutup dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nadira udah sadar? Tanya Bu Titi, driver taksi. Dira membuka matanya pelan, ia menatap langit-langit putih yang ada di atasnya, ya ini rumah sakit. Bu, bayi saya gak apa-apa kan? Dira memegang perutnya, syukurlah, perutnya masih bulat seperti sebelumnya. Alhamdulillah mbah, bayinya tidak apa-apa, hanya kaget karena hentakan saat Anda jatuh tadi. Dira mengucap beribu-ribu syukur dalam hatinya. Kamu kuat nak. Terima kasih karena udah baik-baik aja, batin Dira. Mbah, tadi saya merekam penjelasan dokter, mungkin akan lebih jelas daripada saya yang menjelaskan. Terima kasih Bu. Dira mematung mendengarkan penjelasan itu. Apa ini? Bayinya lemah. Kak kenapa bisa? Padahal ia terus meminum susu hamil dan suplemennya. Mbak Dira jangan terlalu lelah, kata dokter. Kandungan Mbak Dira melemah, si ibu mengelus lengan Dira guna menenangkannya. Tanpa sadar air matanya jatuh. Mbak mau saya teleponkan keluarga. Tawar Bu Titi khawatir. Dira menggeleng cepat. Gak usah Bu, lagian kata dokter tadi saya sudah bisa pulang setelah sadarkan. Dira menghapus air matanya. Biar saya antar Mbak. Dira mengangguk, ia bangkit dari brangkarnya. Bu tolong jangan beritahu siapapun tentang ini ya, maksud saya jika mas-mas yang tadi memesan taksi untuk saya bertanya, tolong jangan beritahu kalau saya ke rumah sakit. Mas itu suami Mbah. Dira mengangguk lemah. Tapi suami Mbah harus tahu kondisi Mbah. Tidak apa-apa Bu, suami saya orangnya panikan, saya gak mau dia khawatir. Bu Titi diam berpikir, lalu mengangguk ragu. Terima kasih Bu. Dira, sayang, panggil Hanan. Setelah makan siang Hanan kembali menelpon Nadira, tapi masih operator yang menyambut panggilannya. Hanan memutuskan untuk pulang memastikannya. Hanan berlari mengecek kamar mereka, tak ada tanda-tanda orang tidur di sana, bahkan kasurnya masih serapih tadi pagi, itu artinya istrinya belum memasuki kamar mereka sama sekali. Ia menaiki tangga dengan tergesa, berharap Nadira ada di kamar Gibran untuk tidur, tapi nihil, tak ada siapa-siapa di sana. Nadira, panggil Hanan lagi. Ia kembali menelpon nomor Dira, hatinya sudah ketar-ketir, kemana istrinya? Hanan hendak kembali ke kampus untuk menemui Tari dan Danu, mungkin mereka tahu Nadira di mana. Di saat yang bersamaan sebuah taksi berhenti di depan pagar mereka, Hanan berlari mendekati, ada istrinya keluar dari taksi. Sayang, panggil Hanan khawatir. Mas. Hanan memeluk tubuh itu erat. Kamu kemana aja, katanya mau pulang. Kok baru sampai? Nomor kamu juga gak aktif. Mas kok udah pulang? Ya Mas khawatir sama kamu, kamunya gak bisa dihubungin, kamu gak kenapa-napa kan? Dari mana tadi? Dira tadi mampir ke toko buku bentar Mas, ada buku yang mau Dira baca. Kenapa gak bilang? Handphone Dira lobet, kenapa gak nunggu Mas pulang belinya? Tadi Dira lewat, makanya sekalian. Lain kali jangan gini yang, Mas khawatir banget, Hanan mengusap himar Dira lega. Masuk yuk Mas, Dira capek. Muka kamu pucet, kamu ada ngerasain sakit gak? Tanya Hanan hati-hati. Gak kok Mas, cuma capek aja, lirih Dira. Ya udah sini tasnya, mau Mas gendong. Dira menggeleng. Dira jalan aja,
Mas pegangin Dira ya. Kenapa? Kamu pusing? Enggak, Dira takut jatuh. Ia meremas lengan suaminya kuat, ia benar-benar takut jatuh lagi. Kandungannya melemah, jika terjatuh sekali lagi saja, mungkin janin itu tidak bisa diselamatkan, ucapan dokter yang mampu meremas hati Dira. Hanan menatap khawatir Nadira, apa ada sesuatu yang disembunyikan istrinya? Kenapa terlihat sangat lelah? Bersambung.